Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asimullah dan segenap kelompok saya nanti selama sekitar 10 menit ke belakang kita akan membahas mengenai tanggung jawab moral keilmuan. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, saya perkenankan untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya kita bahas mengenai tanggung jawab moral keilmuan. Nah, apa sih yang dinamakan tanggung jawab? Tanggung jawab di sini dalam artian adalah keadaan wajib yang wajib ditanggung untuk segala sesuatu. Nah, jadi seseorang itu wajib menanggung apa yang telah diperbuatkan, seperti itu. Sedangkan moral sendiri itu berasal dari kata Latin jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup ataupun etika, dan moral sama dengan artinya. Nah, moral tentu saja dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan, baik secara individual ataupun secara kebersamaan, ataupun ya seperti itu. Moral atau moralitas itu biasanya dipakai untuk perbuatan yang dinilai. Adapun etika itu untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Nah, sedikit tentang moral. Kemudian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Dalam artian kata ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Nah, kemudian istilah ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja skir, yang berarti mempelajari, atau mengetahui. Seorang profesor yang bernama De Liang Qi memberikan pengertian ilmu, yaitu rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan sesuatu metode yang memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini, baik dalam secara keseluruhannya dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti oleh manusia. Jadi seseorang yang mempunyai ilmu dan moral itu wajib untuk mempertanggungjawabkan, seperti itu. Selanjutnya melanjutkan pembahasan yang tadi, yang dengan tanggung jawab ilmu dan moral. Merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat bergantung pada ilmu. Berkat ilmu pula manusia bisa memenuhi kebutuhannya secara lebih cepat dan bijak. Di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. Perkembangan ilmu sejak pertumbuhannya diawali dan dikaitkan dengan sebuah kebutuhan
kebutuhan kondisi realitas saat itu. Pada saat terjadi peperangan atau ada keinginan manusia untuk memerangi manusia lain, maka ilmu berkembang. Sehingga penemuan ilmu bukan saja ditunjukkan untuk menguasai alam, melainkan untuk tujuan perang, memerangi semua manusia dan untuk menguasai mereka. Di pihak lain, perkembangan dan kemajuan ilmu sering melupakan kedudukan atau faktor manusia. Penemuan ilmu semestinya untuk kepentingan manusia. Jadi, ilmu yang menyesuaikan dengan kedudukan manusia, namun keadaan justru sebaliknya, yaitu manusia yang mengikuti perkembangan ilmu. Berlandaskan asas-asas moral. Tahap tertinggi dalam kehidupan moral manusia, ujar Charles Darwin, adalah ketika kita menyadari bahwa seyogianya mengontrol pikiran kita sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki 3 komponen, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat, realitas, dan objek yang ditelaah. Sedangkan epistemologis membahas cara untuk mendapat pengetahuan yang biasa disebut dengan metode ilmiah. Dan aksiologis adalah teori yang berkaitan dengan kegunaan dari ilmu yang ditelaah gitu. Terus komponen ontologis kegiatannya adalah menafsirkan hakikat realita yang ada, seperti adanya Dasein, melalui deduksi-deduksi yang dapat diuji secara fisik. Sedangkan yang komponen epistemologis berkaitan dengan nilai atau moral pada saat proses logis hipotesis verifikatif, atau yang biasa disebut dengan metode ilmu gitu. Yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Moral memiliki peran yang sangat penting dan nyata kelihatannya. Sebagaimana diketahui bahwa nilai ilmu akan nampak bila dipraktekkan dalam kehidupan manusia, sehingga akan selalu terkait antara teori dan praktek. Telah banyak berbagai kesulitan dapat diatasi dengan bantuan ilmu. Ilmu yang diusahakan dengan aktivitas manusia harus dilaksanakan dengan metode tertentu, sehingga mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati sesamanya. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan untuk proses perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Jadi jelaslah bahwa ilmu dan moral memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Nama saya Putri Maharani Kazara.
tafsir sebesar 4. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang contoh dari tanggung jawab moral. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, serta tulisan para bijak. Etika itu bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral itu tidak berada di tingkat yang sama. Jadi moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah, dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Itu merupakan contoh dari tanggung jawab moral keilmuan, yang salah satunya adalah orang tua sebagai ilmuwan pertama untuk anak-anaknya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang pertama adalah sikap objektif. Jadi dalam mencari suatu kebenaran, objektif itu kebenarannya itu harus bersumber dari objek, tidak dicampuri oleh opini-opini publik ataupun peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah serba relatif. Serba relatif di sini yang dimaksud adalah dalam meyakini suatu kebenaran, peneliti itu harus relatif dalam menerima kebenaran. Jadi ketika muncul kebenaran yang lebih kompleks atau teori yang lebih kompleks dengan yang lebih rasional, nah di situ peneliti harus menerima dan meninggalkan yang lain. Yang ketiga adalah skeptis. Skeptis yang dimaksud di sini adalah bersikap ragu-ragu pada suatu pernyataan yang belum pasti kebenarannya, belum jelas teorinya. Dengan merasa seperti itu, peneliti akan memunculkan keinginan untuk meneliti kebenarannya sendiri. Nah, yang keempat adalah sabar. Sabar yang dimaksud di sini adalah dalam memaparkan suatu penemuan baru. Jadi penemuan baru yang belum jelas, dasar-dasarnya belum pasti dan masih perlu digali lebih lanjut, maka peneliti harus sabar dan terus meneliti penemuan baru tersebut sampai dapat dipublikasikan. Terus yang kelima adalah sederhana. Sederhana adalah sikap dalam memaparkan suatu teori, harus jelas, gamblang, dan mudah dicerna oleh siapapun. Yang keenam adalah tidak normatif. Kebenaran suatu ilmu itu tidak memandang baik dan buruk, melainkan benar dan salah. Oleh karena itu, kebenaran suatu ilmu itu tidak terikat oleh norma-norma tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.